Halo, perkenalkan nama saya Bendis Rizky Cesar Simermata dari kelas X MIPA. Perkenalkan, saya Isika Papahan dari kelas 10 MIPA. Perkenalkan, nama saya Giovanni Laurencia dari kelompok keempat SMA Sin Carolus Bengkulu. Dalam vlog kali ini saya akan menguji coba ikan terhadap air limbah. Bahan-bahan yang saya siapkan yaitu ada 3 botol gelas plastik, ada air bersih, dan ada ikan. Dapat diambil kesimpulan bahwa tergantung jenis ikan. Bila jenis ikannya itu kecil, bila ditaruh ke air yang telah tercemar, ia akan lebih cepat mati sebelum 10 menit. Soal nomor 1. Apa saja menjadi indikator air tercemar? Yang pertama, perubahan pH atau konsentrasi hidrogen. Air yang mempunyai pH lebih kecil dari pH normal akan bersifat asam, sedangkan air yang mempunyai pH yang lebih besar akan bersifat basa. Yang kedua, perubahan suhu air. Air sungai yang suhunya naik akan mengganggu kehidupan hewan air dan organisme lainnya, karena kadar oksigen yang terlalu dalam air akan turun bersamaan dengan kenaikan suhu. Yang ketiga, mikroorganisme. Bahan buangan industri yang dibuang ke lingkungan perairan akan didegradasi oleh mikroorganisme. Berarti mikroorganisme akan berkembang biak dan tidak menutup kemungkinan mikroorganisme patogen juga ikut berkembang biak. Mikroorganisme patogen adalah penyebab timbulnya berbagai macam penyakit. Soal nomor 2. Kebiasaan membuang sampah di sungai sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah aliran sungai. Bagaimana menurut kalian tindakan yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut? Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh warga sangat tidak baik. Karena jika mereka terus membuang sampah ke sungai, sungai akan tercemar dan bukan hanya makhluk hidup yang ada di dalam sungai yang akan terancam, tapi manusia juga akan terkena akibatnya. Dan apa yang terjadi jika kebiasaan masyarakat tersebut terus dilakukan? Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan, maka sungai akan tercemar dan makhluk hidup yang ada dalam sungai akan mati dan masyarakat sekitar sungai akan kekurangan sumber pangan dan air yang bersih. Soal nomor 3. Faktor apa saja yang mengakibatkan pencemaran lingkungan? Yang pertama, pencemaran limbah industri. Limbah industri merupakan salah satu faktor yang paling besar dalam pencemaran air. Banyak pabrik yang membuang langsung limbah industri mereka ke perairan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Yang kedua, pencemaran limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dihasilkan dari aktivitas perumahan seperti rumah, pasar, perkantoran, rumah makan, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Yang ketiga, pencemaran akibat sampah.
Penyebab pencemaran air yang paling umum adalah sampah. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan sehingga masih saja membuang sampah sembarangan. Tanpa disadari, hal tersebut juga dapat menyebabkan pencemaran air. Yang keempat, pencemaran limbah pertanian. Sektor pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran air. Adapun limbah pertanian yang dimaksud berasal dari pupuk kimia dan pestisida yang digunakan oleh pemelihara tanaman. Tidak hanya air permukaan, limbah pertanian juga menyebabkan pencemaran air tanah. Yang kelima, pencemaran limbah peternakan dan perikanan. Sektor peternakan dan perikanan juga turut menyumbang limbah yang menyebabkan pencemaran air. Adapun limbah peternakan dan perikanan ini merupakan kotoran ternak dan sisa makanan ternak yang masih mengandung zat kimia. Yang keempat ada dampak pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungan. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, diantaranya penyakit, kerusakan ekosistem, dan eutrofikasi. Penyakit pada manusia, yaitu minum atau mengkonsumsi air yang tercemar, akan berakibatkan buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua ada kerusakan ekosistem. Ekosistem ini sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Yang terakhir ada eutrofikasi. Eutrofikasi ini sendiri adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong perubahan alga atau ganggang. Alga ini berbentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan perairan tersebut akan berdampak. Yang kelima ada cara penanggulangan pencemaran air. Cara penanggulangan pencemaran air ini ada berbagai macam. Yang pertama ada pembuatan kolam stabilisasi. Di kolam stabilisasi ini air limbah diolah secara alami. Ini dilakukan untuk menetralisasi zat-zat pencemaran sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua ada IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Pengelolaan air limbah dengan IPAL ini menggunakan alat-alat khusus dan menggunakan 3 tahapan, yakni pengelolaan pertama, pengelolaan kedua, dan pengelolaan lanjutan. Yang ketiga ada pengelolaan ekstrakta, human excreta. Pengelolaan ini dapat ditemukan dalam septic tank yang bisa diolah dengan cara anaerobik menjadi biogas. Setelah itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Namun perlu diingat, dalam menangani limbah ini, baik dalam bentuk padat ataupun cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R, yaitu daur ulang, penggunaan ulang, pengurangan penggunaan, dan perbaikan. Soal nomor 6. Usaha apa saja yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak yang harus dilakukan manusia, seperti membuang sampah ke tempatnya, tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia berbahaya seperti pestisida, dan menggunakan air secukupnya. Pertanyaan nomor 7. Mengapa Tuhan menghendaki agar manusia menjaga alam ciptanya? Pada hakikatnya, manusia hidup tanpa kekurangan apapun, karena Tuhan telah memberikan alam yang penuh dengan kebutuhan yang dibutuhkan semua manusia. Jika alam rusak, maka manusia sama saja merusak kehidupannya. Jika alam rusak, manusia akan mendapat semua secara terbatas karena telah kekurangan sumber daya alam yang berasal dari alam yang telah Tuhan berikan. Maka dengan itu, manusia harus bertanggung jawab dalam menjaga alam yang penuh dengan semua kebutuhan.